Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa sekalian rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali di hadapan pemirsa untuk meneruskan apa yang ingin saya sampaikan walaupun sedikit tentang merdeka dari 4 hal. 1. Merdeka dari nafsu, yang mana pada pertemuan yang lalu telah saya sampaikan. Untuk yang kali ini insya Allah kita akan membahas tentang merdeka dari dunia, dan nanti akan kita bahas juga merdeka dari setan dan merdeka dari sesama makhluk. Mohon maaf pemirsa, memang agak lama dari pertemuan kemarin dengan pertemuan sekarang. Mari pemirsa, pada pertemuan kali ini kita ingin sedikit membahas tentang merdeka dari dunia. Sebelumnya kita harus tahu dulu dunia itu yang kayak apa yang kita harus merdeka daripadanya. Ini saya ambilkan pemirsa dari kitab Sirajut Thalibin Syarah Minhajul Abidin milik saya, juz awal, halaman 187 pemirsa. Di sini disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dzakarna min qablu annal awaiq arba'ah. Kami telah menyebutkan dalam tulisan-tulisan yang lalu bahwa hal-hal yang bisa menghalang-halangi al-mawani asyali anil ibadah, hal-hal yang bisa menghalangi, bisa mencegah ibadah, arbaatun, itu ada 4. Ahadua dunia, yang pertama itu dunia, wama, dan sesuatu fiyah yang berada di dunia. Ternyata dunia dan sesuatu yang berada di dalam dunia tersebut itu termasuk hal-hal yang bisa menghalang-halangi kita, menyibukkan kita dari kita beribadah. Fa innaha qata'at at-tariq ala ibadillah. Sebab dunia itu bisa memutuskan jalan bagi hamba-hamba Allah. Walidzalika lam yadhurillahu ilaiha nadhara inayah mundu khalaqaha. Dengan keadaan dunia itu bisa memutuskan jalan bagi hamba-hamba Allah, maksudnya jalan kepada Allah, bisa putus karena dunia. Allah Ta'ala tidak memandang terhadap dunia dengan pandangan perhatian semenjak Allah Ta'ala menciptakan dunia tersebut. Kama waroda dzalika fil khobar. Ada keterangan dalam sebuah khobar, sejak Allah Ta'ala membuat dunia, Allah Ta'ala tidak melihat dengan penglihatan perhatian terhadap dunia tersebut. Illama yu'inu ala a'malil akhirat, kecuali sesuatu yang bisa memberikan pertolongan terhadap amal akhirat. Jadi fasilitas dunia, apapun yang ada di dunia, kalau digunakan untuk membantu
amal akhirat, itu bukan berarti menjadi dunia yang harus kita hindari. Justru yang begitulah yang nanti masykurun makjurun. Masykurun makjurun itulah nanti yang di situ ada pahala bagi kita yang mau menggunakannya. Jadi ketika dunia, fasilitas dunia yang diberikan Allah kepada kita, kok kita gunakan untuk amalil akhirat, disitulah nanti ada pahala. Bukan secara umum dunia yang harus kita merdeka darinya, dunia yang dicela oleh syariat misal. Contoh apa? Sesuatu yang bisa untuk menolong amal akhirat. Contoh kakodril quds, kayak kadar makanan pokok minato'am alladzi biyatahodha, yang mana digunakan untuk makan oleh seseorang. Wa minal ma alladzi biyarwa, seperti air yang digunakan untuk menyegarkan tubuh. Wal qamis al wahid al khoshin, dan pakaian satu yang kasar. Alladzi yuwari auratahu, yang digunakan untuk menutup aurat. Itu bukan dunia yang madmumun, dunia yang dicela, tapi justru itulah dunia yang masykurun wa makjurun. Ditambah wa kullu ma la budda minhu, dan setiap fasilitas dunia yang tidak bisa kita hindari, yang harus kita punya. Liyataat di sini disebutkan liyataata, supaya bisa dengan mudah lil insan, bagi seseorang, al baqa, untuk tetap hidup di dunia, wasihat, lan sehat. Sehingga dengan hidup dan sehat, allati biha yutawassalu ilal ilmi wal amal, dengan hidup dan dengan kesehatan itu digunakan untuk mendapatkan ilmu dan digunakan untuk amal. Fa inna dzalika laisa minad dunya, itu bukan termasuk dunia. Jadi nanti kalau kita membahas tentang dunia itu dicela, dunia itu begitu hinanya, itu bukan yang semacam itu pemirsa. Bukan yang digunakan untuk mencari ilmu agama dan untuk amal akhirat, bukan. Baik itu untuk makanan, minuman, pakaian, atau untuk menjaga kehidupan supaya tetap hidup, atau untuk menjaga kesehatan. Fasilitas itu yang kita gunakan seminimal mungkin, itu bukan dunia yang dicela pemirsa. Li'annahu mu'inun alaihima, justru hal-hal demikianlah yang menjadikan pertolongan terhadap ilmu dan amal. Jadi dengan begitu ringkasnya keterangan, kita bisa memahami tentang ada fasilitas dunia yang harus kita hindari, ada fasilitas dunia yang kita perlukan untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan amal akhirat, dengan cara biar tetap hidup, biar tetap sehat. Itu fasilitas dunia yang makjurun. Di situ nanti akan ada pahala yang didapatkan oleh orang yang menggunakannya. Terus sebenarnya kenapa kita harus merdeka dari dunia pemirsa? Selain dunia tadi yang digunakan untuk ilmu dan amal, kenapa kita harus merdeka darinya? Ulama menyebutkan diantaranya di dalam kitab Sirajut Thalibin ini, juz 1 halaman 202 pemirsa. Kenapa kita harus merdeka dari dunia? Di sini disebutkan tsummalladzi yab'atsu ala tarki. Selanjutnya sesuatu yang bisa menggerakkan kita untuk meninggalkan dunia, wa tafriq, dan membagi-bagi dunia, wa yuhawwinu 'alaika dzalika, dan memudahkan bagi kita untuk meninggalkan dunia, itu zikru afati dunya wa uyubiha,
kita ingat akan bahaya dunia dan cacatnya dunia. Waqat aktsaron nas al-qaul fi dzalika. Ulama sudah begitu banyak nggih memberikan pendapat tentang apa yang bisa menjadikan kita meninggalkan dunia dan berpisah dengan dunia, dan menyebutkan tentang bahaya-bahaya dunia. Faminhu qauluhu qaulu ba'dihim, faminhu qaulu ba'dihim, di antara yang pernah disampaikan oleh ulama, pendapat sebagian ulama, taraktu ad-dunya, saya meninggalkan dunia, likillati ghanaiha, karena sedikit manfaatnya dunia. Satu, saya meninggalkan dunia karena begitu sedikit manfaatnya dunia. Wa kathrati anaiha, dan begitu banyak beban beratnya dunia. Manfaatnya sedikit, tapi beban beratnya itu sangat banyak. Wa sur'ati fanaiha, dan begitu cepat rusaknya dunia. Wa khissati syurakaiha, dan begitu rendahnya sekutu-sekutu dunia. Itu alasan pertama kenapa saya tinggalkan dunia. Alasan yang kedua seperti yang disampaikan oleh Syekhuna rahimahullah taala. Syekhuna di sini Abu Bakar At-Tusi. Abu Bakar At-Tusi, beliau bersabda, beliau mengatakan di dalam kitab ini, inna dunya aduwullah azza wa jalla, sesungguhnya dunia itu mungsuh Allah. Wa anta muhibbuh, sementara wa anta utawi, kalau bahasa Jawa utawi, sementara engkau muhibbuh, anta muhibbuh, sementara Anda sangat mencintai dunia. Waman ahabba ahadan abghadha aduwah, bahkan barang siapa yang mencintai seseorang, dia akan menjadikan musuhnya itu sesuatu yang tidak disukai. Jadi ketika dunia musuh Allah, kita mencintai dunia, tentunya Allah Ta'ala akan marah terhadap kita. Kenapa musuh saya engkau cintai? Itu pemirsa. Jadi kenapa kita harus merdeka dari dunia? Karena dunia itu musuh Allah. Qala ay syekhuna wali annaha fi asli wasikhah jifah. Wali annaha, dan karena sesungguhnya dunia, fi asliha, di dalam asalnya dunia, wasikhah jifah, itu kotoran dan bangkai. Itu menurut Syekhina pemirsa. Termasuk itu kotoran dan bangkai pemirsa. Masya Allah. Ala taro, tidakkah engkau lihat, anna akhiroha, sesungguhnya akhirnya dunia, ilal qadar, maring kotoran, wal fasad, dan kerusakan, wat talashi, dan kerusakan sama atau kebatilan, wal idmihlal, dan hilang begitu saja, wan nafat, dan rusak. Itu dunia ujungnya begitu pemirsa, rusak, lenyap, batal, hancur, dan kotoran itu akhirnya. Jadi asalnya itu kotoran dan bangkai, ujung-ujungnya demikian. Lakinnah jifah,
tetapi dunia itu bangkai. Dumikhat, yang kalau bahasa kita digupai nggih. Digupai itu dilumuri. Dunia itu bangkai yang dilumuri bitibin dengan wewangian. Watuwiyat, dan dibungkus bizina dengan perhiasan. Itulah posisi dunia pemirsa. Bangkai yang dilumuri dengan kebagusan dan dilipat, dibungkus dengan perhiasan. Fakhtarwa bidhahiriha al-ghafilun, maka bisa ketipu dengan zahir dunia tersebut orang-orang yang lalai akan hakikat atau sejatinya dunia. Itulah posisi atau keadaan dunia menurut kitab Minhajul Abidin dengan syarahnya Sirajut Thalibin pemirsa. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa merdeka dari dunia berdasarkan kitab ini? Di sini disebutkan pemirsa, innama huwa bitajarrud anha. Innama huwa, sesungguhnya cara untuk menolak dunia itu bitajarrud, dengan kita menyepikan anha, dari mencintai dunia. Jadi kosongkan hati kita untuk cinta terhadap dunia dengan cara melihat hakikat atau keadaan sebenarnya dunia tadi pemirsa. Yang kedua, wazuhdi fiha, kita harus jangan menggubris terhadap dunia. Satu, kita kosongkan rasa cinta terhadap dunia. Yang kedua, kita tidak usah peduli, kita jangan gubris terhadap dunia. Kalau kita mau tajarud anha wa zuhdi fiha, kalau kita mau mengosongkan rasa cinta terhadap dunia dan gak gubris terhadap dunia, kita akan mendapatkan dua rahasia kebagusan yang luar biasa pemirsa. Yang pertama, litastaqima laka ibadah wa taktsura, supaya kita bisa istiqomah dalam beribadah dan ibadah kita biar banyak. Fa innar rahbata fid dunya, sebab dengan cinta dunia tasghaluka, bisa mengganggu kita, menyibukkan kita dari ibadah. Dengan rasa cinta dunia sehingga masih menggeluti dunia, ibadah kita bisa terganggu pemirsa. Amma dhahiruka fabitolab, secara dhahir, secara fisik akhirnya mencari. Karena cinta terhadap dunia akhirnya mencari. Waktu yang seharusnya digunakan untuk ibadah akhirnya untuk mencari dunia. Wa amma batinuka, secara batin pemirsa, fabil iradah wa hadisin nafsi, dengan ada kehendak untuk mendapatkan dunia dan bahasa hati yang selalu mengharapkan dunia. Wakilahuma yamnaul ibadah, kedua-duanya itu bisa menghalang-halangi ibadah. Itu pertama yang bisa kita dapatkan ketika kita menghindari cinta dunia, ketika kita nggak gubris terhadap dunia, bisa kita istiqomah terhadap ibadah kita dan ibadah kita bisa banyak. Itu yang pertama. Yang kedua pemirsa, annahu yukthiru qimata amalika, dengan cara kita tidak mencintai dunia, nggak peduli terhadap dunia, itu bisa memperbanyak nilai amal yang kita lakukan. Wa yu'adhimu qadrah, bisa menjadikan kadar amal kita lebih berbobot, lebih agung, wa syarofah, dan lebih mulia. Falaqad qala, Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, rok'atani min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairun
2 rakaat dari seseorang yang alim dan zuhud, tidak bertuli terhadap dunia, qalbuhu, hatinya, khairun wa ahabbu ilallah jalla jalaluh, itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah jalla jalaluh min ibadatil muta'abbidin, daripada ngibadahnya orang yang beribadah tapi tidak zuhud, ila akhir dahri, maring sampai akhir masanya pemirsa. Jadi dengan kita zuhud fit dunia, dengan kita tidak memperdulikan dunia, dengan menghilangkan rasa cinta terhadap dunia, bobot kadar ngibadah kita menurut Allah bisa naik nilainya, bisa bagus nilainya menurut hadis ini. Nah, dengan cara kita zuhud fit dunya, tajarud fit dunya, tajarud minha minat dunya, kita akan mendapatkan 2 hal yang luar biasa. 1, kita bisa istiqomah dalam beribadah dan bisa memperbanyak. 2, nilai ibadah kita bisa berbobot, tambah bobotnya menurut Allah. Itu sekilas apa yang disampaikan oleh ulama pemirsa. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh hadis Rasulullah. Kenapa kita harus merdeka dari dunia? Ini saya ambilkan dari kitab Tuhfatul Ahwadi pemirsa, syarah Jami' Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan pemirsa, ini milik saya juz ke-6 halaman 192. Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Hamid bin Sulaiman an Abi Hazim an Sahl bin Sa'din qala, Sahal bin Sa'din berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqo kafiron minha syarbata ma'in. Lau kanat dunya, andai kata dunia ta'dilu, bisa mengimbangi nilainya, bisa menyamai indallah, menurut Allah, janaha ba'udah, atas sayap nyamuk, andai kata nilai dunia sebobot di hadapan Allah sayap daripada nyamuk, masako kafiron, Allah Ta'ala nggak akan memberikan minuman orang kafir minha, dari dunia, syarbata ma'in, karena nilai dunia nggak ada apa-apanya walaupun sebobot sayap nyamuk, sehingga orang kafir tetap dikasih fasilitas, bahkan kadang lebih mewah, lebih enak daripada orang-orang mukmin, karena dunia nggak ada nilainya walaupun sebobot sayap nyamuk. Itu hadis yang pertama pemirsa. Kondisi hadisnya, kalau bisa hadza hadisun sahihun gharib min hadzal, inilah hadis yang sahih, yang gharib menurut Imam Tirmidzi. Hadis yang kedua pemirsa, qala Tirmidzi haddatsana Suwaid bin Nasrin akhbaron Abdullah bin Mubarak an Mujalid an Qais bin Abi Hazim anil Mustawrid bin Syaddad qala, Al-Imam Al-Mustawrid bin Syaddad berkata, kuntu ma'arrokbi alladzina waqafu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sahla al-mayitah. Saya berada bersama dengan orang-orang yang melakukan perjalanan, yang berhenti bersama Rasulullah atas anak kambing yang mati. Jadi ketika Rasulullah mengadakan perjalanan dengan para sahabatnya, bertemu dengan anak kambing yang sudah mati. Ketika melihat anak kambing yang mati, faqala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, atarawna hadhi hanat ala aliyahina alqauha, apakah kalian tidak melihat bahwa anak kambing yang mati ini begitu hinanya
menurut yang punya ketika membuangnya. Kalau sahabat berkata, min hawaniha alqauha ya Rasulullah, karena begitu hinanya menurut yang punya sehingga dibuang. Sudah tidak ada nilainya sama sekali. Anak kambing yang mati bagi yang punya sudah tidak punya nilainya. Begitu hinanya sehingga dibuang. Qala, Rasulullah bersabda, Fadunya ahwan alallah min hadhi al-aliyah. Dunia ini lebih hina bagi Allah dibandingkan anak kambing yang mati bagi yang punya. Jadi menurut hadis, walaupun ini dua pemirsa, ternyata begitu hinanya dunia menurut Allah. Dan pemirsa harus tahu dunia yang hina ini yang mana. Seperti awal-awal tadi sudah saya sampaikan. Bahkan ada sebuah hadis pemirsa, ada sebuah hadis Imam Turmudi berkata, Haddasana Bishr bin Hilal As-Sawaf, Haddasana Abdul Waris bin Sa'id an Yunusa anil Hasan an Abi Hurairah qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, lu'ina abdud dinar. Lu'ina menurut syarahnya ditolak dan dijauhkan orang yang begitu tamak abdud dinar terhadap dinar. Orang yang tamak, orang yang pingin sekali terhadap dinar, itu ditolak dan dijauhkan. Lu'ina abdud dirham, begitupun orang yang sangat tamak, yang loba terhadap dirham, ditolak dan dijauhkan. Masya Allah. Itu pemirsa, bagi kita mau idah dari ketiga hadis cukup untuk kita jangan ada rasa cinta terhadap dunia. Jangan ada dunia yang kita miliki yang tidak kita gunakan untuk mencari ilmu dan untuk amal akhirat dan untuk kesehatan dan untuk bekal hidup. Kalau bisa jangan sampai pemirsa. Terus bagaimana menurut hadis supaya kita bisa merdeka dari dunia tersebut? Tadi secara ulama sudah ada satu. Sekarang secara hadis bagaimana? Ini saya ambilkan dari Sunan Ibnu Majah pemirsa. Sunan Ibnu Majah milik saya halaman 669 pemirsa. Di sini disebutkan Ibnu Majah berkata, Haddasana Yahya bin Habib bin Arabi, Haddasana Hamad bin Zaid, an Lais an Mujahid, an Ibnu Umar qala, Ibnu Umar berkata, akhodah. Kalau kita santri biasa akhodah ngalap atau memegang. Rasulullah SAW bibadi jasadi, dengan sebagian tubuh saya. Rasulullah memegang sebagian badan saya, jasad saya. Faqala, Rasulullah bersabda, ya Abdullah, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib. Beradalah engkau di dunia Ibnu Umar seakan-akan engkau itu orang asing. Jadi namanya orang asing pemirsa, otomatis fasilitas ya seadanya. Orang asing belum tahu seluk-beluk daerah, sehingga seadanya lah. Au ka'annaka abiru sabil, atau seakan-akan engkau yang cuman lewat jalan. Namanya orang lewat pemirsa, nggak banyak-banyak membawa bekal lah. Bekal ala kadarnya untuk dijadikan sampai tujuan. Bahkan pemirsa, wa'udan nafsaka minal kubur. Engkau anggaplah dirimu itu sudah termasuk ahli kubur. Ternyata salah satu cara supaya kita merdeka dari dunia, kita nggak cinta dunia pemirsa, menurut hadis ini, anggaplah bahwa diri kita sudah mati, sudah termasuk ahli kubur, sehingga nggak begitu tamak, nggak begitu rakus terhadap dunia. Untuk apa? Wong orang sudah mati ini.
Atau seakan-akan di dunia ini kita seperti orang sekedar lewat jalan. Gimana sih orang lewat jalan masa membawa bekal sebanyak-banyaknya? Repotlah di jalan. Membawa bekal ala kadarnya untuk bisa sampai ke tujuan. Seakan-akan kita orang asing, bagaimana seorang asing nggak kenal, nggak tahu seluk-beluk, sehingga mendapatkan makanan ala kadarnya, minuman ala kadar, itu sudah beruntung. Sebab sebagai orang asing mendapatkan tempat ala kadarnya sudah untung, sebab orang asing nggak begitu rakus, nggak begitu tamak. Itu yang disampaikan oleh hadis pemirsa, cara untuk bisa merdeka dari dunia. Sekarang dari Al-Quran pemirsa, kalau Al-Quran menganjurkannya bagaimana supaya kita merdeka dari dunia. Tadi dari ulama sudah, dari hadis sudah. Sekarang dari Al-Quran pemirsa, kita lihat dari tafsir Al-Bahawi. Milik saya ini juz 3 pemirsa. Halaman 631, suratnya surat Fatir pemirsa, ayatnya ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Tafsir Bahawi mengatakan wa'dallah yakni wa'da yaumil qiyamah, bahwa apa yang telah dijanjikan Allah akan adanya hari kiamat dan peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat sebelum makhluk atau manusia masuk ke surga atau neraka. Ada hisab, ada mizan, ada sirat dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa janji Allah itu hak, janji tentang kiamat menurut tafsir Bahawi. Bahkan ada sebuah keterangan orang-orang fakir akan masuk ke surga sebelum orang kaya dengan jarak waktu 500 tahun kalau nggak salah. Ada keterangan demikian pemirsa kalau nggak salah. Maka karena janji Allah begitu nyatanya, begitu hak, akan ada hari kebangkitan dengan hisabnya yang begitu ngeri pemirsa, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai engkau benar-benar tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi menurut ayat ini pemirsa, supaya kita bisa merdeka dari dunia, ingatlah bahwa hari kebangkitan pasti akan terjadi dengan semua peristiwanya yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala dan para Rasulnya pemirsa. Akan betul-betul terjadi. Kalau kita sibuk mengumpulkan dunia, hisabnya akan lebih panjang dan lain sebagainya pemirsa. Wala yaghurrannakum billail gharur. Bahkan jangan sampai menipu engkau sesuatu yang bisa menipu. Al-gharur di sini oleh Imam Bahawi dikasih keterangan wawa syaitan. Syaitan juga bisa menipu. Lah ini yang insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita bahas tentang kita juga harus merdeka dari syaitan. Jadi pemirsa, menurut Al-Quran ayat ini khususnya supaya kita bisa nggak cinta terhadap dunia, supaya kita bisa lepas dari dunia dengan cara mengingat, meyakini yang seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat, hari kebangkitan dengan peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan oleh Allah dan para Rasulnya itu betul-betul terjadi. Dengan keyakinan yang kuat, sehingga kita bisa menghindari dunia, kita menghindari cinta terhadap dunia. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pemirsa. Kurang lebihnya minta maaf. Kesalahan-kesalahannya semoga dimaafkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah saya dan pemirsa sekalian
keluarga-keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, dzurriyyah kita, kedua orang tua kita, saudara kita semua. Wa usulim maghfurim azwajim wa dzurriyyatihim. Berilah kami petunjuk ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Selamatkanlah kami dari tipuan dunia ya Allah, sehingga fasilitas dunia yang Engkau berikan kepada kami betul-betul bisa kami gunakan untuk modal, untuk datang kepadamu ya Allah, untuk modal keselamatan di akhirat ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.